atau yang menonton video ini, saya senantiasa memohon koreksi apabila nantinya ada yang keliru yang saya sampaikan. Kepada para pendengar Radio Dakwah Darussalam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita dan juga seluruh jamaah Masjid Raya Darussalam ini. Ini ada pesan Pak dari panitia yang tertulis di meja ini. Ceramah ini bisa ditonton di YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda. Silakan di subscribe. Itu bukan saya Pak ya, tapi pesan dari panitia. Baik Bapak Ibu, pada minggu yang lalu, 2 minggu lalu, kita sudah menjelaskan pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad. Ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan. Pertanyaan yang keempat adalah, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad, "Fa'akhbirni 'anis sa'ah." Muhammad, jelaskan kepada saya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah aku yang ditanya ini lebih mengetahui daripada Anda yang bertanya. Maksudnya begitu. Jadi ini ketawaduan dari Rasulullah SAW, dan ini juga berarti bahwa yang tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk, malaikat ke bawah sampai Nabi dan sampai kita sebagai manusia, itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu telah diberikan terbuka segala sesuatu, terutama yang gaib-gaib itu, termasuk yang gaib-gaib, mafatihah kulli syai', terbukanya segala sesuatu. Tapi ada 5 hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga Nabi pun juga tidak mengetahuinya. Satu dari 5 hal itu adalah kapan terjadinya hari kiamat. Karena Rasulullah menjawab demikian, maka malaikat Jibril bertanya, "Kalau begitu, fa'akhbirni an amaratiha." Jelaskan kepada saya tentang tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan, memberikan beberapa ciri atau tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini kan kedengaran agak ganjil Pak. Tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Nabi itu adalah budak melahirkan majikan. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Rasulullah tidak menjelaskan apa yang dimaksud budak melahirkan majikan. Tapi para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud budak melahirkan majikan, budak perempuan maksudnya melahirkan majikan, adalah salah satunya adalah pada saat itu terjadi penundukan suatu daerah atau penaklukan suatu daerah, sehingga yang menang itu akan menguasai daerah itu, dan orang-orang yang ada di daerah yang dikuasai itu, terutama termasuk kaum perempuannya itu akan menjadi budak, termasuk para tawanan-tawanan perangnya itu menjadi budak. Dulu Bapak Ibu kita tahu dulu ada namanya sistem perbudakan. Budak itu bisa diperoleh dari dibeli, bisa juga adalah tawanan perang. Nah, budak perempuan Bapak Ibu pada dulu pada zaman jahiliyah sampai awal-awal Islam,
itu, mohon maaf, itu bisa melakukan hubungan badan dengan raja tanpa dinikahi, karena budak itu adalah miliknya raja. Dia bisa, mohon maaf, disetubuhi sampai hamil dulu. Makanya mohon maaf, kalau ada kejadian sekarang itu TKW kita ke Arab Saudi yang kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan badan itu, jangan-jangan masih peninggalan Arab dahulu. Nah, jadi ketika hamil dan melahirkan, maka anak yang dilahirkan itu menjadi anak kandung dari sang raja. Tetapi posisi anak, status anak itu lebih tinggi daripada ibunya. Status anaknya itu tetap menjadi majikan, tapi si ibu tadi yang budak tadi tetap menjadi budak. Meskipun ada posisinya naik menjadi istilah ummul walad, jadi antara merdeka dengan budak disebut dengan ummul walad. Jadi sang anak kemudian statusnya lebih tinggi status sosialnya ketimbang ibu yang melahirkan. Ini salah satu definisi atau pengertian dari hadis yang mengatakan bahwa salah satu ciri akan terjadinya atau dekatnya hari kiamat itu adalah seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Artinya pada saat itu banyak perang yang terjadi sehingga banyak tawanan-tawanan perang. Meskipun sekarang kita lihat konflik terjadi, tapi tawanan-tawanan perang itu tidak dijadikan sebagai budak. Tapi kita tidak tahu ke depannya nanti apakah akan kemudian berbalik lagi keadaan kembali seperti dulu. Yang jelas Nabi mengatakan begini, apakah tafsiran ini benar? Wallahu a'lam. Itulah penafsiran dari para ulama kita. Kemudian yang kedua kata Nabi, ciri yang kedua kata Nabi adalah antara al-hufat al-urat al-alata. Ya. Engkau melihat orang-orang yang telanjang kaki, telanjang dada, ya, telanjang badan, ru'as yatatawaluna fil bunyan. Para pengembala kambing berlomba-lomba di dalam mempertinggi bangunan. Ya. Mempertinggi bangunan. Apa maksudnya ini kata Nabi? Al-hufat itu adalah orang yang telanjang kaki. Orang al-urat itu adalah orang yang telanjang dada. Al-alah orang fakir. Yatatawaluna fil bunyan. Ini adalah kelompok-kelompok masyarakat garis bawah. Tetapi yang terjadi adalah mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Artinya dunia semakin terbalik. Kondisinya adalah orang yang fakir, orang yang miskin, tetapi kemudian bisa berlomba-lomba menjadi mempertinggi bangunan, memperindah bangunannya dan sebagainya. Ini sesuatu yang tidak logis, tetapi itulah yang disebutkan oleh Nabi bahwa belum mampu kita cerna barangkali, tapi itu yang disebutkan oleh Nabi bahwa engkau akan melihat seperti itu orang-orang miskin, orang-orang kelas menengah di bawah, orang-orang di bawah garis bawah, lalu kemudian berlomba-lomba mempertinggi bangunannya, mempercantik bangunannya dan sebagainya. Apakah ini maksudnya adalah orang yang mementingkan bangunan-bangunan tinggi, mempercantik bangunan meskipun memaksakan diri untuk melakukan itu? Jadi kalau istilahnya sekarang Bapak Ibu, orang-orang ekonomi kita mengatakan ada istilah kebutuhan, ada keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang mendesak. Keinginan itu adalah sesuatu yang berlebih dari kebutuhan itu. Orang-orang seperti ini jangan sampai
lebih banyak memenuhi keinginannya, memaksakan keadaan untuk kemudian mempersolek diri, penampilan dan sebagainya, padahal sebetulnya ia tidak punya kemampuan ke sana, memaksakan diri dan sebagainya. Bisa jadi itu maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang garis bawah, anna asafilan nasi yasiruna ru'usahum. Orang-orang garis bawah itu kemudian menjadi pemimpin. Orang-orang garis bawah tadi menjadi pemimpin. Akhirnya mereka menjadi kaya, lalu kemudian berlomba-lomba mempertinggi bangunannya. Nah, ini dunia terbalik. Seharusnya yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang sudah berkecukupan. Orang yang sudah berkecukupan, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tetapi yang terjadi adalah yang menjadi tokoh atau pemimpin masyarakat itu adalah pemimpin-pemimpin politik misalnya dan sebagainya. Malah dia yang menjadi pemimpin, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia akan melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran, korupsi dan sebagainya. Kenapa? Orang yang belum selesai secara ekonomi dengan dirinya sendiri justru ingin mencari penghidupan di dalam jabatan yang dia emban. Ini adalah tanda-tanda kehancuran atau hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW menurut tafsir para ulama kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, terakhir ini untuk pertemuan hari ini, ada juga berkata bahwa wa antara asummal buka umya al-hufatar wa asayyatatawaluna fil bunyan mulukan nas. Engkau akan melihat orang tuli, orang buta, orang bisu menjadi pemimpin. Apakah yang dimaksud itu adalah tuli benar, bisu beneran, buta beneran? Bisa jadi. Atau bisa juga ini hanya sebagai sebuah majazi, bahwa sebetulnya yang dimaksud dengan tuli itu adalah pemimpin yang tidak mau lagi mendengarkan aspirasi masyarakatnya, pemimpin yang tidak bisa lagi berbicara, tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat karena dia berada di dalam penjara orang-orang yang ada di sekelilingnya. Secara politik dia sudah tidak berdaya. Ceritanya dia pemimpin, tapi sebetulnya ia dikendalikan oleh banyak penguasa-penguasa yang lain. Ini al-umya, orang buta, ia tidak bisa lagi menyaksikan keadaan masyarakatnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana penderitaan rakyatnya. Inilah orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Maka siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang Arab kecil, kata Nabi. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang engkau sifati dengan seperti itu? Adalah orang-orang Arab-Arab kecil. Arab-Arab kecil itu maksudnya adalah kelompok-kelompok suku-suku orang Arab yang berada pada garis tengah, garis bawah. Karena kita tahu di Arab pada saat itu banyak suku. Dan suku yang paling mulia, yang paling karismatik itu adalah suku Quraisy. Nah, kalau kita bawa ke sekarang, Bapak Ibu, kita tidak lagi berbicara suku, tetapi pemimpin-pemimpin dengan sifat-sifat seperti ini, orang tuli, pemimpin yang tuli, pemimpin yang bisu, dan pemimpin yang buta, dan pemimpin yang sebetulnya belum selesai dengan dirinya sendiri. Secara ekonomi belum mapan, lalu kemudian mencari penghidupan pada jabatan yang sedang dia emban. Saya kira demikian barangkali Bapak Ibu, inilah salah satu dari ciri-ciri hari kiamat, dunia semakin terbalik. Bapak Ibu, yang ini bahasa saya, tapi itu yang saya pahami dari hadis-hadis yang disampaikan oleh di dalam kitab ini. Mudah-mudahan bisa menjadi peringatan buat kita semua, sehingga kita bisa menghindari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allah coba li alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allah salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Allahumma Terus dari mana tadi? Hah? Itu udah selesai ya? Wah.